Halo semuanya, selamat datang kembali. Gini deh, kalau kita ngomongin soal suksesnya anak sekolah, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti nilai, ranking, rapor kan? Tapi apa benar cuma itu aja? Hari ini kita bakal coba kupas lebih dalam, lebih dari sekedar angka-angka di kertas itu. Kita mau cari tahu apa sih yang sebetulnya bikin seorang siswa itu hebat dan tangguh. Nah, makanya aku mau lempar pertanyaan ini ke kita semua. Apa sih tolak ukur sukses yang sebenarnya buat seorang siswa? Angka 100 di rapor? Atau justru gimana cara mereka beradaptasi, punya tanggung jawab, dan jadi orang yang berkarakter kuat? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini nih perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas soal dua sisi koin seorang siswa. Terus kita masuk ke intinya, yaitu membangun karakter dari dalam. Abis itu kita lihat gimana karakter ini diuji di dunia nyata. Dan terakhir, kita ngobrolin soal sistem pendukung yang penting banget. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Coba deh bayangin kehidupan seorang siswa di sekolah itu kayak sekeping koin. Selalu ada dua sisi yang nggak bisa dipisahin. Nah, inilah fondasi dunia luarnya mereka. Apa yang jadi hak mereka dan apa yang jadi kewajiban mereka. Nah, ini dia kedua sisi koinnya, hak dan kewajiban. Dua-duanya ini harus seimbang loh. Biar apa? Ya biar lingkungan belajarnya jadi positif dan produktif. Jadi penting banget buat siswa untuk ngerti, oke, ini hak-hak gue. Tapi di saat yang sama juga sadar, ini kewajiban yang harus gue jalanin. Yuk kita lihat sisi pertama dulu, hak. Jadi setiap siswa itu punya hak loh, hak buat dapat pendidikan yang bagus, hak buat ikut kegiatan tanpa dibeda-bedain, dapat nilai yang adil, dan ini yang paling dasar, hak buat merasa aman dan dilindungi di sekolah, jauh dari bullying atau kekerasan. Sekarang kita balik koinnya. Ada hak, ya pasti ada kewajiban. Ini harus seimbang kan? Contohnya apa? Ya kayak patuh sama aturan sekolah, hormat ke guru dan teman, ikut jaga kebersihan, sama datang ke kelas tepat waktu. Ini semua tuh bagian dari kontribusi mereka, biar jadi bagian yang baik dari komunitas sekolah. Oke, nurutin peraturan itu satu hal. Tapi punya karakter dari dalam diri yang bikin pengen nurutin aturan itu, nah itu level yang beda. Inilah inti dari semuanya. Yuk kita masuk lebih dalam ke dunia internal siswa, yaitu soal membangun karakter dari dalam. Tahu nggak sih, buat ngebantu sekolah dan orang tua, Kemendikbud kita itu udah ngerumusin ada 18 nilai karakter yang dianggap penting. Dan ini bukan cuma daftar biasa loh, ini semacam kerangka kerja gitu, buat ngebentuk pribadi siswa yang utuh. Dari 18 itu, kita coba sorot beberapa yang jadi pilar utamanya ya. Ada disiplin, biar teratur. Jujur, ini fondasi integritas. Kerja keras, biar nggak gampang nyerah. Peduli sosial, supaya peka sama sekitar. Dan pastinya, tanggung jawab. Nah, ini semua tuh kayak batu bata buat membangun pribadi yang sukses. Coba kita dalemin satu ya, tanggung jawab. Apa sih artinya? Ini bukan sekedar, oh PR-ku selesai. Bukan. Tanggung jawab itu soal kesiapan mental. Siap nanggung semua resiko dari apa yang kita lakuin. Sikap inilah yang bikin orang jadi lebih kuat dan dewasa. Dan poin paling pentingnya tuh di sini, tanggung jawab sejati itu asalnya dari hati dan kemauan sendiri, bukan karena disuruh atau dipaksa. Nah ini bedanya. Beda antara nurut karena takut dihukum, sama bener-bener bertanggung jawab karena emang sadar itu hal yang bener untuk dilakukan. Nah, karakter kuat yang udah dibangun dari dalam ini bakal selalu diuji. Di mana? Ya di dunia nyata. Sekarang kita lanjut ke bagian 3, kita lihat gimana semua nilai ini diuji dalam tantangan sehari-hari yang, sangat nyata. Pasti banyak nih yang pernah ngalamin situasi klasik ini. Teman deket ngajak, cabut yuk. Nah, di momen kayak gini nih, nilai disiplin, jujur, sama tanggung jawab kita bener-bener dipertaruhkan. Pertanyaannya, gimana cara nolaknya tapi nggak bikin pertemanan jadi rusak? Ada beberapa strategi cerdas nih. Pertama, bilang enggak dengan jelas, tapi tetap sopan ya. Atau bisa juga kasih alternatif lain kayak, waduh gue harus masuk kelas nih, tapi gimana kalau sore nanti kita main? Ada juga trik unik, yaitu nyalahin orang tua. Bilang aja, wah nggak bisa, nyokap gue bisa tahu, bisa dihukum seumur hidup gue. Ini cara jitu buat nolak tanpa kelihatan cemen. Oke, tantangan besar berikutnya. Ini musuh kita semua kayaknya ya. Pertempuran melawan prokrastinasi, alias kebiasaan nunda-nunda kerjaan. Wah, ini sih musuh utama manajemen waktu yang baik. Terus gimana cara menangnya? Gampang. Pertama, tentuin prioritas. Mana yang penting, mana yang mendesak. Kedua, coba deh teknik time blocking.
Jadi kita alokasiin waktu khusus buat tiap kerjaan. Bikin jadwal yang masuk akal, jangan ketinggian. Dan yang paling penting, sering-sering dievaluasi. Jadwal yang bagus itu kan yang fleksibel, bisa disesuaiin. Tapi gini, seorang siswa itu nggak berjuang sendirian kok di perjalanan ini. Karakter mereka, ketangguhan mereka, semua itu ditempa dan didukung sama orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang super penting, sistem pendukung. Pondasinya apa sih? Mau itu orang tua, guru, atau teman, pondasi dari sistem pendukung yang kuat itu cuma satu, tapi dampaknya luar biasa. Komunikasi yang terbuka. Inilah jembatan buat bangun kepercayaan yang bikin anak ngerasa aman buat cerita apa aja, tanpa takut dihakimi. Terus gimana cara bangunnya? Coba deh sediain waktu khusus buat anak, tanpa ada gangguan HP. Dengerin mereka buat bener-bener ngerti, bukan buat nyari-nyari kesalahan. Coba validasi perasaan mereka. Bilang aja, papa atau mama ngerti kok kamu pasti kecewa. Kalimat simpel kayak gitu tuh ngaruh banget. Dan yang paling penting, kita harus jadi contoh. Anak-anak kan belajar ngobrol dari cara kita ngobrol sama mereka. Oke, sebagai penutup, aku mau kita semua sama-sama mikirin pertanyaan ini. Pada akhirnya, tujuan kita ngedidik anak itu kan bukan cuma buat dapat rapor yang bagus kan? Pertanyaan besarnya adalah, kita ini lagi nyiapin anak buat lulus ujian aja atau buat sukses ngejalanin hidup? Coba direnungkan. Terima kasih banyak udah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.